kawan-kawan kita di sini udah ada Bang Rijal, owner dari Laba-Laba ya Bang ya? Ya, dari Laba-Laba. Oke Bang, boleh diceritakan nggak sih sejarah gelasan Laba-Laba ini dimulai tahun berapa produksinya? Itu dari Wakamin dari tahun 196. Oke. Dari 196. Sampai saat ini produk Laba-Laba sendiri ada berapa jenis? Banyak. Banyak laba-laba yang abah, laba-laba yang saya gitu, yang kayak Saritem. Bisa disebutkan nama merek-mereknya? Saritem, Sang Petarung, yang laba-laba yang khusus, yang limited edition, yang laba-laba yang biasa, yang super, yang sama 501 itu sama yang abah. Untuk size berarti bervariatif ya? Ada yang paling kecil mungkin 018 atau 018 sampai 022. Oh, 022. Ya, itu buat senar yang biasa bahan N66 gitu. Kalau yang senar matinya sama ada dari size 025 sampai 18. Oke. Nama pengrajinnya siapa Bang kalau nggak Bang? Nama pengrajin Wakamin. Oh, Wakamin. Nah, sekarang dipegang brandnya oleh Muhammad Rijal. Oh, Muhammad Rijal. Nah, sekarang kan kalau saya lihat kan Laba-Laba ini banyak pemain itu ya untuk player-playernya sendiri. Itu ada tersebar di Jabodetabek atau Depok sendiri, Jawa Barat? Semuanya produk Laba-Laba, nggak ada yang khusus. Semua disebar ke yang biar pencinta layang-layang biar ngerasain produknya Laba-Laba. Nggak ada yang khusus buat buat pakai sendiri, buat apa disebar. Oh, jadi misalnya kalau ada satu player nih mesen gitu, itu kira-kira nggak sama semuanya, jadi nggak ada yang khusus gitu ya? Nggak ada yang khusus, cuman itu kan ada yang Sang Petarung, ada yang limited edition, ada 501, yang laba-laba super gitu. Oke. Nah, sampai saat ini Bang Rijal, kira-kira mengenai pandemi corona nih, ini kan lagi naik nih gelasan, tiba-tiba harga nggak normal atau buah, itu kan ada sisi positif dan negatif. Nah, melihat kondisi kayak gini gimana sih sebenarnya buat dari segi brand sendiri? Ya, karena kan dari meledaknya ini gelasan itu dari bahan mentahnya udah meledak gitu. Sebenarnya mah kalau kayak N66 kan bahannya udah langka, udah jarang, jadi pada kosong gitu. Bukannya produk yang ditaikin harganya, tapi bahannya yang naik gitu. Oh, iya. Kayak contohnya kayak senar mati kan, itu bahan mentahnya udah mahal. Karena harganya pun di pasaran jauh ya. Ya, jadi kan seimbang gitulah, seimbang harganya dari bahan sama bahan-bahannya biar menyesuaikan. Nah nih Kang, kan di situasi kondisi kayak gini banyak pedagang-pedagang nakal nih. Nah, coba dong kasih tahu buat para subscriber atau viewer saya, cicir gelasan Laba-Laba yang asli itu seperti apa sih? Ada contohnya nggak? Bisa dikasih tahu nggak? Mungkin. Atau gelasan Laba-Labanya? Ada. Bisa tolong diambilkan? Ya kawan-kawan, ini bagi kawan-kawan yang pecinta gelasan Laba-Laba. Ini kita contoh yang jumbo ya. Iya, contoh yang jumbo. Nah, cirinya apa Kang? Ini kan lambangnya gold gini. Oke. Itu yang lama ataupun yang baru pun sama? Sama. Oke. Sama, nggak ada yang tulisan tanggal-tanggalnya gitu. Oke. Gelasan baru ya baru gitu. Kalau gelasan ya lama ya dibilang ya lama gitu. Nggak ada logo lain Kang di atas selain itu? Ada. Apanya yang dari sini gitu ada itu yang limited edition. Oh gitu. Itu yang seri Toray ya, bukan yang motor. Ya, ini yang seri Toray. Di dalam gelasannya ini dia nggak ada logo terus diselipin gitu, nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah itu salah satu contohnya ya. Itu yang lebih limited. Ya, limited. Di atasnya Laba-Laba yang ini. Oke. Bahan-bahannya beda gitu. Nah sekarang kalau misalnya dari kawan-kawan pengen beli gelasan, misalnya mungkin ada yang takut ya, saya pengen nyari gelasan Laba-Laba yang asli nih. Nah resellernya siapa itu Kang? Atau ngubunginnya kemana Kang? Banyak lah. Oke. Banyak gitu, banyak resellernya. Di Depok lah salah satunya di mana? Kalau misalnya untuk Jabodetabek deh, kira-kira siapa yang ngerti dipercaya? Yang Jabodetabek yang banyak siapa yang Pak Wendy. Tadi kan salah satu contoh sebutan reseller yang disebutin nama Akang. Nah, misalnya kalau mau beli langsung di Akang bisa? Ya, bisa. Nah, bisa disebutin nggak Kang nomor WA-nya Kang? Bisa dihubungi nggak? 081 22 Oke. 04 04 15
04 38 3851. Oke, nanti saya taruh di sini Kang ya, boleh ya? Karena sekarang gini nih Kang, kembali lagi. Sekarang menghadapi kompetisi gelasan nih, kan banyak sekarang pengrajin-pengrajin gelasan baru. Ada yang kalau kata pemain-pemain mah, padahal sebenarnya pengrajin itu juga cuma level ditambah-tambahin. Nah, itu gimana kalau kamu melihat itu? Ya kalau dari itu sih banyak-banyak lomba gini, ya saya ngeluarin nggak ada yang di ini, cuman minta yang pingin yang lebih bagus ya yang ini gitu, yang ini ya gitu. Nah Kang, kan sekarang banyak juga pemain-pemain yang baru musiman nih, selain baru bermunculan. Ya. Mereka kan sedikitnya awam nih buat mengetahui gelasan. Sebenarnya kan banyak orang kan bilang bahwa gelasan itu kan semuanya bagus. Ya. Nah sebenarnya sendiri yang disebut gelasan bagus itu seperti apa sih contohnya? Ya, Detailnya lah, spesifikasi seperti apa definisinya? Ya motongnya cepat, motong cepat, ya tajam, semua gelasan bagus. Karena kalau itu main layangan ya faktor dari angin, dari teknik kita harus bisa gitu. Artinya berarti gelasan itu faktor nomor 2 ya, setelah layangan lah ya. Nah, terus kalau untuk harga sendiri gimana Kang? Range harga laba-laba dari berapa sampai berapa Kang? Dari harga untuk di pasaran ya? Yang di pasaran dari 35 sampai 75.000. Oke, itu udah paling mentok tuh. Ya. Nah, terus kalau misalnya gelasan laba-laba sendiri punya treatment khusus nggak sih? Sekarang kan banyak metode baru nih. Ya. Ada yang ya A, B, C lah. Ya, A, B, C, nah, kalau menurut Akang Rizal gimana? Ya kalau saya treatmentnya ya yang lebih bagus ya dijemur aja. Ngejemur aja. Dijemur ya dijemur dijemur terus tiap hari gitu. Lebih lama ya gelasan ya lebih bagus. Oh gitu. Tapi itu betul kan kalau bahwa semakin lama gelasan itu kalau treatment katanya makin bagus, bukan makin tebal, betul itu? Ya. Oh, jadi semakin lama ya semakin bagus. Jadi artinya kualitas benang itu bukan tepok ya, asal treatmentnya benar. Ya, treatmentnya benar gitu. Nah terus kalau masukin kayak di styrofoam itu pakai lampu itu menurut Akang gimana? Bagus gitu, bagus itu kan kalau benang yang baru-baru gitu, benang yang baru-baru ya harus masuk dulu ke situ, tapi harus ke angin-anginin dulu. Artinya label plastikin berarti dibuka ya Kang ya? Ya harus dibuka harus tuh. Harus dibuka. Berarti kalau malam masukin ke styrofoam, ya. Terus kalau siang masuk jemur matahari. Jemur matahari. Oke, Kang Rizal ada pesan-pesan terakhir buat pencinta gelasan di tanah air gitu? Ya semakin banyak pencinta layang-layang semakin bagus. Oke Kang Rizal, thank you. Ya gitu aja kan kawan, wawancara saya dengan Kang Rizal. Selanjutnya ikutin terus.